ribut sama Ruben di depan anak-anak. Jadi anak-anak tidak pernah melihat dan mendengar, kan begitu. Makanya ditunjukkan pada waktu pernikahan. Dengan kondisi seperti ini, satu rumah turun semua. Kira-kira anak-anak dengar gak sih? Dengar. Jadi kalau dia bilang tidak pernah lo ribut bertengkar di depan anak-anak, tapi di ruangan tertutup ini kayak begini kapan? Emang nggak dengar semua orang? Ini dikaitkan dengan itu ya Bang, perselingkuhan katanya gara-gara ini. Kesalahan saya terbesar lagi adalah waktu saya tidak punya uang, yang dalam arti dulu ngepas gitu. Tapi ketika anak saya minta, istri saya minta ini, saya nggak pernah bilang enggak. Itu kesalahan saya besar. Itu kesalahan saya besar. Jadi itu pembelajaran buat saya. Tapi tujuan saya pada saat itu cuma pengen nyenengin mereka, nggak mau mereka nggak mau mereka kecewa gitu. Untuk ayo gini, oke, ya oke gitu. Jadi saya ingin mempermudah keinginannya gitu anak saya gitu. Tapi ternyata salah. Ternyata salah. Karena tapi waktu dulu kalau gue ngomong enggak, saya nggak tega untuk ngomong enggak ke anak gitu. Jadi saya iya aja. Makanya saya cuma bilang ini, udahlah, gue mah ngomong kayak begini udah. Gue udah gak tahu lagi mas, karena gue sekarang harus selesai ada beberapa tagihan-tagihan gue gitu. Ya gue harus bekerja. Jadi ya semaksimal mungkin, karena gue udah, ya Allah pokoknya gue udah sedikit lega gitu. Karena gue sudah menyampaikan berdasarkan yang gue punya gitu. Ya mungkin makanya yang diminta sama Bang Minola itu, mungkin kalau itu bukan gue yang bicara, mungkin Bang Minola jauh lebih jelas secara legalitasnya. Gue bilang juga apa? Sarwenda klaim kagak pernah berantem depan anak. Pihak Ruben Onsu langsung keluarkan bukti CCTV. Kenapa makin panas aja sih? Karena ada pernyataan Sarwenda yang katanya menjaga etika depan anak. Pihak Ruben Onsu langsung ngeluarin CCTV tuh. Di video itu terlihat Sarwenda lagi ngamuk. Dia ngamuk-ngamuk sampai ditahan sama orang sambil nunjuk-nunjuk. Ada yang bilang katanya kenapa CCTV-nya dikeluarin, itu kan privacy. Kalau kata Bang Minola, ada ketidaksesuaian ucapan sama kenyataan. Dan lagi Ruben Onsu juga sulit banget dapat waktu yang berkualitas sama anak-anaknya. Kayak ada kekhawatiran dari pihak Sarwenda kalau anak-anaknya berkomunikasi sama ayahnya. Belum lagi ada pernyataan kalau anaknya di sekolah. Pokoknya Bang Minola Sebayang udah bilang tuh, fakta yang dipegang sekarang sangat berbeda dengan apa yang disampaikan sama Sarwenda. Ingat, kebohongan itu biasanya ditutupin sama kebohongan yang baru. Bang Minola kagak mau menuduh siapapun sih. Yang penting ya kalau bicara sesuai fakta lah. Nah, kalau lu pada punya nggak temen yang suka bohong? Mungkin Sarwenda Cherry Bell semarah ini kalau nggak ada sebab. Bener nggak? Nggak mungkin Sarwenda Cherry Bell semarah ini. Dia orang waras loh, bukan ODGJ. Kenapa bisa setantrum ini? Biasanya orang semarah ini itu karena ada sebab. Nggak mungkin ada asap kalau nggak ada api. Apalagi dalam sebuah rumah tangga. Biasanya kalau istri marah besar itu pasti ada sebuah kejadian, peristiwa yang dia ketahui sampai seperti ini gitu. Bener nggak perempuan-perempuan yang nonton video? Nah, sebelum Gio putarkan videonya lebih dalam, buat teman-teman langsung follow TikTok Gio supaya hal yang lurus perlu diluruskan, hal yang ganjel perlu dilepaskan ganjelannya supaya tidak menjadi suatu hal yang mengganjal. Seperti itu, karena di video ini banyak yang mengganjal menurut aku. Satu, di video ini ditunjukkan ke publik. Di sini tidak ada anaknya Sarwenda. Tidak ada terlihat di sini anaknya Sarwenda. Dan posisinya anak Sarwenda di mana? Kan seperti itu ya teman-teman. Dan di video yang di-up di publik ini terlalu banyak suara di saat video ini ditunjukkan ke publik oleh pengacaranya beliau. Jadi kita nggak tahu Sarwenda ini marahnya karena apa. Walaupun kita tidak di tempat kejadian seperti itu, tempat peristiwa seperti itu ya teman-teman. Tapi kalau Sarwenda di situ marah apa, kita jadi tahu. Karena di sini Sarwenda sebegitu marahnya itu, marahnya apa gitu, karena aku nggak jelas Sarwenda di sini ngomong apa. Tapi kalau Sarwenda di sini jelas ngomong apa, kita bisa mengerti nih. Oh, Sarwenda marah karena ini, kan kayak gitu. Oh, Sarwenda marah di sini cuma kayak Sarwenda itu lagi kayak marah-marah gitu. Jadi waktu pas video ini ditunjukkan ke publik ya, terlalu banyak suara-suara. Jadi buat kita warga net ya, warga 62 ini jadi kayak apa sih Sarwenda ini marahnya karena apa gitu. Marahnya ke RO tuh karena apa? Kan gitu, kita jadi bertanya-tanya. Seharusnya kita biarkan video itu ter-up ke publik, tapi kita mau denger jelas nih si Sarwenda ini ngomong apa di situ. Jadi kita tahu, bukan berarti orang yang kelihatan emosional, tantrum, dia salah, belum tentu. Kita harus tahu dulu dia marahnya karena apa. Orang marah bukan berarti dia salah. Gitu loh, bener gak sih teman-teman? Aduh, jadi video ini jadi membuat opini dan narasi
kemana-mana karena videonya kurang jelas menurut saya. Willy Semidion judge ya, which is ini memang video kurang jelas. Jadi kalau bisa nih di-up ulang videonya, tapi jangan ada suara-suara waktu pas seperti ditunjukkan video bertanya-tanya aturnya. Tolong dengerin dulu videonya gitu. Jadi kita mau tahu Sarwenda ini ngomong apa gitu, marahnya karena apa kan gitu, biar jelas gitu, lurus, transparan gitu, nggak sih teman-teman? Ini udah bisa. Biel mana kok? Biel lanjut ke Malaysia dia. Aku harus balik karena hari ini aku dikasih tahu sama tim mau podcast sama pihak dari Koruben. Karena kemarin sebelum podcast Sarwenda, aku ngundang Koruben dulu kan. Cuman Korubennya belum ada waktu kemarin. Jadi abis itu baru kabarin baru bisa hari ini. Jadi aku sekalian langsung balik sama mau beresin kerjaan lain. Karena film Baby Udon bentar lagi mau tayang, jadi udah harus diberesin tuh. Kalau nggak nanti pas lu nonton di bioskop gambarnya hitam putih semua, mau lu. Buat kalian yang mager nonton podcast Densu dan Sarwenda yang terbaru karena durasinya terlalu panjang, dalam video ini gue bakal bantu rangkumin sesuai dengan yang gue tangkep. Disclaimer dulu, karena bintang tamu podcast ini adalah Sarwenda, jadi otomatis ini pasti dari POV Sarwenda. Kalau ada tambahan atau kesalahan bisa bantu komen di bawah. Yang pertama, kalian masih ingat kan video klarifikasi permintaan maaf Sarwenda yang pakai baju putih ini? Ini tuh ditujukan bukan untuk Ruben Onsu, melainkan untuk publik. Karena pada saat itu Sarwenda sendiri merasa kalau dirinya tuh salah dan tidak pantas mengeluarkan kata-kata itu apalagi dalam video. Untuk masalah ketemu Thalia dan Tania alias anak-anak mereka, itu Sarwenda membantah kalau dia tuh membatasi Ruben untuk ketemu dengan anak-anaknya. Dari sisi Sarwenda, Ruben itu termasuk orang yang lama membalas pesan dan sempat mengganti nomornya 2 kali jadi susah dihubungin. Soal nafkah anak sendiri, mereka dari awal sebelum bercerai pun tuh udah ada sistem reimburse dan mereka itu juga dari awal udah ada perincian yang detail banget. Besarnya pengeluaran sendiri tuh nggak selalu 200 juta, melainkan bervariasi tapi biasa tuh di atas 100 juta. Jadi angka nominal 200 juta yang sempat rame itu merupakan angka tertinggi aja, bukan setiap bulan tuh 200 juta fix tuh enggak katanya. Sarwenda sendiri juga menegaskan nggak semua itu dia tagiin ke mantan suami, sebagian besar juga dia tanggung sendiri. Di podcast itu Sarwenda juga cerita kalau sejak Desember kemarin itu Ruben udah berhenti memberi nafkah, alasannya Ruben itu karena nggak dikasih ketemu anak-anaknya kan. Sejak saat itu sendiri Sarwenda pun itu sama sekali nggak pernah nagih 1% pun ke Ruben dan menanggung semuanya sendiri. Kalau kalian ingat ucapan viral Sarwenda yang gua nggak butuh 200 juta loh. Sarwenda bilang itu bukan ditujukan untuk mantan suami, melainkan kepada netizen yang komen pada saat live tersebut. Dan dia sendiri mengaku kalau dia tuh salah. Untuk masalah rumah sendiri emang bener dibantu Ruben, lalu ayahnya Sarwenda tuh menambahkan sedikit dana. Tapi untuk status rumahnya sendiri itu kredit macet dan ada potensi untuk dilelang ke depannya. Sarwenda juga cerita, jadi pas momen rumah itu dibangun, Ruben tuh ternyata ada sewa rumah juga di Pondok Indah. Sarwenda sendiri pada saat itu curiga karena Ruben ini membeli kasur tanpa sepengetahuan dia. Kalau kalian ingat Sarwenda pernah didatengin debt collector, nah dalam podcast ini dia bilang juga kok debt collector yang datang tuh bukan debt collector rumah ya, melainkan debt collector barang-barang lain. Untuk masalah pesugihan sendiri itu semuanya bohong ataulah fitnah, karena Sarwenda sendiri bilang kalau alat-alat yang dipermasalahkan tuh hanyalah alat-alat shoot. Maaf ya, Kak Ruben, kan banyak yang tanya. Kenapa kakak kok tidak langsung ke rumahnya aja untuk menemui anak-anak? Gini, saya datang langsung, ya. Kita tahu anak kita tuh dari kecil kayak apa, ya. Kita tahu wataknya kayak gimana. Jadi di situasi yang kayaknya dia juga masih berpikiran tentang ayahnya berbeda, itu bukan di situ solusinya. Tapi saya itu punya cerita tentang rumah itu yang kurang bagus. Jadi kalau saya harus masuk lagi, bagaimana prosesnya rumah itu waktu mau dibuat, bagaimana saya harus, gitu loh. Ada apa? Ya kan dalam proses pembangunan rumah pertama itu kan kita udah, rumah itu kan kita tahu. Nanti di sini, ini letaknya di sini kan. Itu kan ke memori lagi dong. Trauma. Iya, pasti. Sebentar Kak Ruben. Maksudnya yang kita bahas kan ingin sekali ketemu anak. Ya bukan bahas mengenai rumah dan trauma tentang rumah itu. Loh, enak-enaknya lo ngomong. Kan sebelum-sebelumnya Kak Ruben kan juga pernah kan jemput Tania dan Thalia di rumah itu, datang ke rumah. Seperti yang sebelum-sebelumnya.
hanya tunggu di depan rumah saja di mobil kan? Nanti Tania dan Talia yang samperin ke Kak Ruben kan? Itu belum trauma ya?